adik-adik, wah hari ini Kak Re senang sekali kita masih bisa beribadah, kita masih berkumpul untuk memuji Tuhan. Hari ini adik-adik lihat ya, di sini banyak sekali nih boneka-boneka. Ada apa aja? Ayo sebutin bareng-bareng. Ada singa, ini ada apa ya? Ada guguk ya, ada guguk, ini juga. Terus yang ini ada filmnya loh, yang Finding Nemo. Ya ini ikan Nemo ya namanya. Nah ini ada apa lagi? Ini ada penguin. Wah apa lagi ini? Ini ada apa ya? Kambing ya? Kambing. Ini ada apa lagi? Ada burung elang. Ini burung apa ya? Coba ya cari ya jawabannya, ini burung apa ya? Kak Re nggak tahu ih. Ya adik-adik, tapi selain karena itu, selain Kak Re hari ini ditemani oleh banyak boneka-boneka ini, Kak Re sangat senang karena Tuhan Yesus selalu mengasihi Kak Renata. Tuhan Yesus selalu sayang sama Kak Renata. Begitu juga dengan adik-adik, Tuhan Yesus selalu sayang sama adik-adik. Seperti lagu ini, Yesus kasih padaku. Dari mana kita tahu? Alkitab yang memberitahu kita. Ayo kita nyanyiin bareng-bareng, Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sangat mengasihi kita. Ayo kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Yuk semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah begitu mengasihi kami semua. Tuhan Yesus telah memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus masih memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Ajar kami menjadi anak yang taat dan anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini kan banyak binatang-binatangnya, ada ikan, ada kambing, ada guguk, ada singa, ada penguin, ada burung elang. Nah, tapi Kak Re hari ini mau menceritakan salah satu di antara mereka. Kira-kira Kak Re mau cerita yang mana ya? Tentang siapa ya? Ayo coba tebak, Kak Re hari ini mau cerita tentang yang mana ya? Tentang singa? Atau tentang penguin? Atau tentang burung elang? Ada yang tahu jawabannya? Ayo coba tebak. Hari ini Kak Re mau cerita tentang domba, seekor domba. Ada yang punya boneka domba di rumah? Boleh dong ditunjukin sama Kak Re. Ada yang punya ya? Nah, Kak Re hari ini mau cerita tentang seekor domba. Tapi domba yang ini berbeda adik-adik.
domba yang ini, dia adalah domba yang sangat tidak taat. Domba yang sangat nakal. Domba yang tidak mau dengar-dengaran. Akhirnya domba ini tersesat. Wah, tersesat. Dia tidak bersama teman-temannya yang lain. Dia tersesat sendirian. Bagaimana ceritanya? Sebelum itu kita mau nyanyiin lagu yang berceritakan tentang domba sesat ini. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Domba sesat pulanglah. Domba sesat pulanglah, pulanglah. Tuhan Yesus mencari engkau. Domba sesat, lekas pulanglah. Sekali lagi ya, domba sesat. Domba sesat, pulanglah, pulanglah. Tuhan Yesus mencari engkau. Domba sesat, lekas pulanglah. Domba nakal. Domba nakal, bertobat, bertobat. Tuhan Yesus mencari engkau. Domba nakal, lekas bertobat. Domba sesat. Domba sesat, pulanglah, pulanglah. Tuhan Yesus mencari engkau. Domba sesat, lekas pulanglah. Nah, sebelum kita dengarin cerita tentang si domba yang sedang kesesatan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang domba yang hilang. Tuhan, tolong supaya kami semua dapat duduk dengan baik, mempersiapkan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum cerita domba, Kak Re mau cerita dulu. Kenapa sih hari ini ceritanya tentang domba ya? Nah, ayo kita buka Alkitab kita dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum kita cerita tentang domba, ada cerita nih yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Yesus sedang berkumpul dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Nah, Yesus sedang ada nih di kelompok orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Nah, suatu saat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat Yesus sedang duduk dengan orang-orang berdosa. Mereka berkata, "Loh, kok Yesus mau sih duduk dengan orang-orang berdosa? Kok Yesus mau sih duduk dengan orang-orang yang jahat? Kenapa ya Yesus mau duduk?" Perkataan itu didengar oleh Yesus. Lalu Yesus bercerita tentang seorang gembala yang memiliki 100 domba. Banyak ya, 100 domba itu banyak sekali. Kak Re aja cuma punya 1 domba. Itu domba boneka. Nah, seorang gembala ini punya 100 domba. Lalu Yesus menceritakan kisah seekor domba yang hilang. Nah, seorang gembala punya 100 domba. Suatu hari, gembala ini melihat dombanya satu persatu. Dia lihat semua dombanya. Setelah dia lihat-lihat seluruh dombanya, dia berpikir, "Loh,
dombaku yang satu lagi kemana ya? Kok tidak ada? Kemana dombaku yang satu lagi? Tinggal 99 domba yang ada. Lalu seorang gembala ini pergi mencari dombanya. Dia tidak mau kehilangan dombanya walaupun hanya satu. Walaupun dia mempunyai masih banyak domba 99, tapi gembala ini tidak ingin satupun dombanya hilang. Nah, akhirnya gembala ini mencari adik-adik. Dia mencari kemana-mana. Dia mulai mencari ke semak-semak. Dia mulai mencari ke atas bukit. Dia mulai mencari ke jalan-jalanan. Dan dia melihat, mana dombaku? Kok dombaku tidak ada ya? Dia cari terus. Dia berusaha. Dia berusaha untuk menemukan dombanya yang hilang. Padahal dombanya yang hilang cuma satu loh. Bisa aja kan dia biarin dombanya karena dia masih punya banyak domba lain. Tapi gembala ini adalah gembala yang sangat baik. Nah, sampai pada akhirnya gembala ini ketika dia membuka semak-semak, dia mencari dengan berusaha, dia lihat ke kanan, ke kiri. Akhirnya dia menemukan dombanya sedang tersesat. Dombanya sedang berjalan sendirian. Dombanya sedang tersesat sendirian. Wah, adik-adik, gembala ini sangat senang sekali. Dia sudah menemukan dombanya yang hilang. Dia sangat sayang kepada semua domba-dombanya. Sehingga tidak ada satupun yang boleh hilang. Nah, adik-adik, Kak Re mau menyampaikan ini. Kita terkadang juga seperti domba ini, domba yang sesat ini. Sama seperti Kak Re, sama seperti Papa Mama, sama seperti Cici Koko, dan sama seperti kita semua. Kita pernah tersesat, kita pernah tidak taat, kita pernah tidak dengar-dengaran, kita pernah melawan, kita pernah berjalan sendirian, tidak mau dengar kata orang tua, tidak mau dengar kata Cici Koko. Akhirnya kita tersesat. Nah, adik-adik, saat kita berdosa, saat kita tidak taat, kita bersyukur. Ternyata kita punya Tuhan Yesus yang seperti gembala yang baik tadi. Yesus gembala yang baik. Dia mau turun ke dunia, dia mau menebus dosa kita yang tidak taat, yang suka melawan, yang suka tidak dengar-dengaran. Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Kita seperti domba yang tersesat, yang diselamatkan oleh Yesus, yang dicari oleh Yesus. Karena itu adik-adik, Yesus datang ke dunia untuk mencari kita yang berdosa, untuk mencari kita yang tersesat. Nah, akhirnya kita bisa kembali lagi kepada Yesus. Akhirnya kita bisa kembali lagi menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, kita harus mengucap syukur ya kepada Yesus. Karena Yesus begitu mengasihi kita. Karena Yesus begitu menyayangi kita. Sehingga Yesus tidak mau satupun anaknya berdosa. Karena adik-adik, kalau setiap anak-anak yang berdosa tempatnya di mana? Di neraka, tempat iblis. Yesus tidak mau kita bersama dengan iblis. Karena itu Yesus datang untuk menolong kita semua. Wah, Tuhan Yesus sangat baik sekali bagi kita. Oleh karena itu kita harus terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus. Nah, adik-adik, seperti hari ini kita mau menyanyikan satu lagu tentang seorang gembala yang baik yang selalu kita ikuti. Siapa namanya? Yesus, gembala yang sangat baik. Ayo kita nyanyikan bersama-sama, kita bangkit berdiri. Gembala yang baik. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi
yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Sekali lagi ya. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Wah, luar biasa. Yesus selalu menjadi gembala kita yang baik. Karena itu kita harus mulai sekarang belajar untuk mendengar setiap firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, seperti ayat hafalan kita pada hari ini, sama seperti minggu-minggu yang lalu. Pada udah hafal? Sebagian adik-adik ada yang udah hafal, Kak Rey sudah dengar, Kak Rey sangat senang. Nah, sekarang Kak Rey juga masih mau mengingatkan kita untuk menghafal ayat hafalan kita. Dari mana? Yang udah hafal boleh ikutin Kak Rey ya. Ayo sama-sama. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan takut, jangan bimbang, karena Yesus gembala kita yang baik. Adik-adik, sebelum kita menutup firman kita hari ini, ayo mari kita berdoa. Yuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami melihat Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan selalu mencari kami ketika kami tersesat, ketika kami terhilang seperti domba. Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat, menjadi anak yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, supaya kami tidak tersesat dan supaya kami selalu berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ibadah kami. Tolong terus berkati kami, berikan kami selalu kesehatan, sehingga di minggu-minggu selanjutnya kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita punya bejana untuk Tuhan. Jangan lupa bejananya diisi dengan penuh sukacita. Nanti suatu hari kita akan kembali lagi di sekolah minggu, kita akan bawa bejana itu untuk Tuhan. Kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan ya. Tetap jaga kesehatannya, jangan lupa berdoa. Shalom, Tuhan memberkati.